malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu makhluk Allah yang gaib, jadi kita tidak mungkin bisa untuk melihatnya. Namun, malaikat selalu taat kepada Allah, tidak seperti manusia yang diciptakan dari tanah dan melakukan banyak kesalahan. Malaikat mempunyai tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka selalu melakukan tugasnya tanpa kita sadari, karena mereka tidak dapat dilihat maupun dirasakan. Namun, kita harus tetap percaya bahwa malaikat itu ada. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Mengimani malaikat hukumnya adalah fardu ain. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Kewajiban iman kepada malaikat sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa suatu hari Rasulullah muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan sumber oleh manusia hanyalah Al-Quran dan hadis. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Penggambaran wujud dari malaikat terdapat dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1 yang menyebutkan bahwa malaikat merupakan utusan Allah yang memiliki sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Perbedaan malaikat dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Malaikat, makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak tidur, dan tidak kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang sifatnya statis. Manusia merupakan makhluk yang nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Manusia berjenis kelamin, manusia makan, minum, tidur dan kawin. Manusia memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Jin, makhluk gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin berjenis kelamin, jin juga makan, minum, tidur dan kawin. Jin memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Karena sifatnya yang gaib, tidak diketahui secara pasti jumlah dari para malaikat. Adapun sebuah hadis yang menggambarkan begitu banyaknya jumlah malaikat Allah. Dari Ali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari." Hadis riwayat Ibnu Majah. 10 malaikat yang wajib diketahui. Di antaranya, malaikat Jibril merupakan penghulu para malaikat. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama atau julukan seperti Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang tugasnya mengurus urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki terutama manusia. Di antaranya yang diatur adalah air, hujan, pembagian rezeki bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail merupakan salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Malaikat Israel merupakan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga ke timur dan juga mampu membolak-balikan dunia. Malaikat Israfil memiliki tugas meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga kiamat tiba. Pada tiupan pertama untuk menakutkan dan memporak-porandakan dunia.
tiupan kedua untuk mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangkakala malaikat Israfil bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya dan ukurannya seluas langit dan bumi. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memiliki tugas menanyakan dan menguji iman orang yang telah mati. Malaikat Rokib memiliki tugas mencatat amal baik manusia, dan malaikat Atid memiliki tugas yaitu mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik memiliki tugas menjaga dan mengawasi neraka. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengawasi surga. Itulah makna beriman kepada malaikat beserta 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Semoga dapat dipahami dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.